Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cerita Wil hari ini. Udah lama gue gak bikin video. Yang mungkin karena gue sibuk ngurusin foto produk buat Syukur Malaya. Aduh, udah lagi selanjutnya. Atau mungkin karena gue emang males aja. Yang kemarin kayak repot banget mau bikin video gitu. Jadi hari ini gue bikin video terkait dengan mau jadi yang mana gitu kan. Jadi ini bukan tentang mau menjadi kapitalis ataupun sosialis. Atau mungkin menjadi seorang loyalis ataupun oportunis gitu ya. Jadi ini gimana ceritanya dari awal coba. Jadi gue mencoba menteorikan bahwa kita bisa belajar dari dua hal ya. Pertama, dari bagaimana orang ngasih tahu kita. Kedua, dari bagaimana cara orang memperlakukan terhadap kita gitu kan. Oke, yang pertama contoh seperti apa ya? Kayak misalnya nasihat ya, kayak ibu kita bilangin ke kita gitu. Jangan nyakitin orang nak, nanti kamu bisa disakitin lebih sakit lagi loh gitu. Atau mungkin jangan bawa sampah sembarangan, nanti itu mencemari lingkungan. Nah, kamu bisa kena denda gitu, apalagi di Singapura. Waduh. Itu cara pertama ya, kita dinasihatin secara langsung dengan omongan, jadi kita jadi langsung mengerti gitu kan. Dan yang kedua adalah cara perlakuan orang terhadap kita gitu. Itu gimana sih ceritanya gitu. Jadi gue mau menukil dari ceritanya temen gue. Dan ya kesannya kayak jauh ya, tapi sebenarnya nggak jauh juga sih. Jadi gini, temen gue itu pernah sebulan nggak masuk kantor, bukan karena males ya, tapi karena kena COVID ya kan. Biasanya orang sebulan kena COVID itu sebulan nggak masuk kantor ya gitu. Dan selama masa kena COVID itu satu rumah kena COVID, ibunya hampir meninggal, maksudnya kritis ya, sampai masuk rumah sakit gitu kan, karena saturasi rendah gitu. Dan kakaknya juga sakit, kakak iparnya sakit, pokoknya suruh isi sakit gitu kan, karena COVID, dan dia juga sakit, dan dia juga harus ngurus orang sakit gitu kan. Ya repot deh pokoknya deh, dan banyak pengeluaran juga, entah buat obat, entah buat makanan, dan lagi buat oksigen gitu kan. Oksigen itu sehari bisa habis yang paling gede gitu buat ibunya, karena ibunya benar-benar parah banget waktu itu saturasinya gitu kan. Dan juga qadarullah ayahnya meninggal, tifonya sih meninggal bukan karena COVID ya gitu. Dan juga kantornya sih ngasih kirim karangan bunga yang ke ayahnya gitu. Terus intinya apa sih? Intinya adalah dia berharap bahwa pas bulan yang masuk kantor itu nanti pas gajian dia dapat gajinya full gitu kan. Ya datanglah hari gajian, ternyata gajinya nggak full. Dan dihitung-hitung harganya potongan sama kayak karangan bunga yang dikasih kantor kepada bapaknya gitu kan. Seakan-akan apa dia beli karangan bunga pakai uangnya sendiri gitu kan. Ya mungkin karena emang lagi COVID kali ya, jadi nggak ada uang apa gimana. Tapi di pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan tuh harusnya yang sakit tuh tetap dikasih gaji full selama dalam waktu 4 bulan masa sakitnya ya gitu. Ya tapi ya udahlah gitu kan. Dia juga nggak mau bikin repot, nggak mau bikin ribut gitu. Ya dia sabar aja deh gitu. Dengan keadaan dia berpikir bahwa buat apa dia bekerja pada kantor yang nggak bisa mensejahterakan dia, karena seharusnya orang sakit itu adalah orang yang dibantu gitu kan, bukan yang minta bantuan, tapi kan yang namanya lagi sakit gitu. Jangan sampai kita sibuk sedekah ke masjid dan segala hal, tapi yang kewajiban kita untuk mensejahterakan orang yang wajib gitu kita nggak bantu gitu kan. Itu penting banget sih harusnya. Oke, sampai situ. Dan uniknya adalah unik ya. Jadi dia punya pegawai, dia punya usaha sampingan. Pegawainya itu minta, ada nggak bos ini gaji atau upah untuk saya kerja bulan ini gitu kan. Harusnya kan 4 kali kerja, tapi jadi cuma 2 kali kerja karena ya sisa 2 kali kan kena COVID kan, jadi nggak ada waktu nggak bisa juga buat ngerjain kerjaan tersebut gitu kan. Ya dia mikir apa kasih gaji full nggak ya gitu, karena kan gue aja gaji dipotong gitu. Tapi dia mikir mungkin Allah nih ngasih gue kayak gini tuh biar gue belajar, biar gue ngerasain jangan sampai gue tuh kayak gini gitu loh, karena gue tahu rasanya nggak enak dan gue nggak mau sampai orang merasakan apa yang gue rasakan gitu loh. Akhirnya berpikir dalam, ya udah dia berpaku pada dasar, dia pada diajarin sama gurunya katanya kasih hak orang yang ada di kamu, nanti biar Allah yang pentingin hak kamu bagaimanapun caranya gitu. Ya udah akhirnya diikhlaskan, dia coba untuk kasih gajinya full ke pegawainya. Dia dalam hati dia bilang nggak apa-apa lah, sisa sedekah gitu kan. Ya uangnya juga sebenarnya terbatas ya, karena kan dia harus menjaga uang tersebut juga, takutnya kan ada kebutuhan yang nggak disangka-sangka gitu kan. Tapi ya dia coba untuk bertawakal aja lah, bismillah, dia bilang siapa tahu pegawainya butuh lebih gitu kan. Ya di sini poinnya ada dari kita mungkin yang pernah
belajar dari bagaimana cara orang melakukan suatu hal terhadap kita gitu. Tapi kita bisa memilih dua cara. Entah kita melakukan hal tersebut sama kepada orang lain karena kita beralasan bahwa dulu aja gue diginin, masa lu gak diginin, enak aja gitu. Atau mungkin yang kedua, kita berpikir bahwa jangan sampai orang diginin, gue gak mau orang merasakan apa yang gue rasakan gitu loh. Ya hal ini sama kayak di sekolah ya dulu ya mungkin ya, kayak senioritas itu kan. Dulu kita disenioritasin sama senior, terus kita mikir kayak, gue aja dulu diginin sama senior gue, masa lu gak diginin gitu. Retard banget sih. Harusnya kita berpikir, kalau menurut gue ya, bagaimana caranya itu gak berlangsung terjadi terus menerus, dan orang itu gak merasakan derita apa yang sama kayak kita rasakan gitu. Itu menurut gue lebih mulia sih. Jadi disitu intinya dan poinnya, kesimpulannya adalah kita mau jadi yang mana? Mau untuk pas orang jahatin kita melakukan hal yang sama ke orang lain dengan dasar bahwa gue jadi gini, masa lu gak diinginin gitu. Atau mungkin mau jadi orang yang kedua, apa namanya, pas kita dijahatin sama orang atau orang melakukan suatu hal yang gak enak sama kita berpikir kayak, gue gak mau sampai orang merasakan apa yang gue rasakan, jadi gue mencoba untuk cari cara supaya dia tidak merasakan apa yang gue rasakan gitu. Gitu aja sih cerita Will hari ini ya. Jadi ya gitulah, kayak misalnya COVID, jangan kita berpikir gue aja pernah COVID, masa lo gak kena COVID sih gitu. Jangan sampai kayak gitu, tapi kita berpikir bagaimana caranya orang itu tidak merasakan COVID seperti kita gitu. Itu ya hal simpelnya sih, untuk membuktikan kita egois atau enggak. Itu sih menurut kesimpulan gue, dan ini hanya opini. Jadi ya mohon maaf jika ada salah kata ya, karena baik lagi ini cuma opini, dan kalau yang baik diambil baiknya, kalau buruk dibuang buruknya. Karena segedut-gedut ikan paus pasti ada tulangnya, sekecil-kecil ikan teri pasti ada dagingnya. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.